Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 257. Keputusan Hakim. Setelah selesai menyikat gigi istrinya, John berikan air untuk berkumur-kumur. Setelah itu baru dipasangnya handuk di tubuh Nina dan kembali keluar dari kamar mandi. "Mas, bajunya Nina pasang sendiri aja." Nina tersenyum. "Mas yang pasangin." John menarik hidung mancung istrinya. "Adek, baring di sini." Ditepunya tempat tidur. Nina akhirnya menuruti perintah yang diberikan Johan. Ia berbaring di atas tempat tidur dan membiarkan suaminya mengerjakan semua keperluannya. John memasangkan krim di seluruh perut istrinya, guna untuk menghindari guratan setelah melahirkan dan mengurangi rasa gatal karena semangkai stagen. Pria itu mengurusi istrinya seperti layaknya mengurusi seorang bayi, memasangkan pakaian, mengoles lotion di seluruh kulit, dan kembali memasangkan krim wajah dan menyisir rambut istrinya. "Sudah siap, sayang." Johan tersenyum dan mencium pipi istrinya. "Terima kasih ya, Mas." Nina tersenyum. "Iya, sayang." Johan majukan bibirnya. Bersama Nina, ia selalu merasa muda kembali, bahkan 30 tahun lebih muda. Bahkan sikapnya tidak berubah seperti pengantin baru yang baru saja menikah. Nina tersenyum dan mencium bibir suaminya berulang-ulang kali. Setiap kali selesai mandi seperti ini, John pasti menuntut kecupan di bibirnya dengan jumlah yang banyak. "Kenapa tadi celananya nggak dibuka sih, Mas?" Nina memandang celana serta baju suaminya yang basah karena memandikannya. "Mas juga mau mandi, Dek, soalnya gerah habis jemurin anak dan cucu." Nina hanya diam sambil tersenyum. "Mas, mandi sebentar ya, nanti selesai mandi kita sarapan." "Iya," jawab Nina. Nina berbaring di atas tempat tidur dengan belakangi suaminya. "Geli, Mas." Nina merasakan tidak nyaman ketika Johan mencium-cium bagian lehernya dari belakang. "Geli apa pengen?" Dengan senang Johan menggoda Nina. Nina tertawa cekikikan seperti kuntilanak ketika mendengar ucapan suaminya. "Yang pengen siapa sih?" Kini ia balik menggoda. "Lama amat sih, Dek, 40 hari. Nasib si Joni sudah prihatinkan ini." Nina hanya tertawa ketika mendengar ucapan suaminya. "Mas, jangan ganggu. Nina lagi kasih anak Mimi." Johan hanya diam dan kembali mencium-cium leher dan punggung istrinya. Nina memutar kepalanya dan memandang wajah suaminya. "Mas, geli." "Pengen, Dek." Rengakannya seperti anak kecil. Nina akhirnya diam dan biarkan Johan mencium bagian leher, belakang, dan punggungnya. Setelah putri yang tertidur, Nina mutar tubuhnya dan kini memandang suaminya. Johan memandang wajah istrinya dan mengecup bibir milik Nina. Kecupan yang awalnya hanya kecupan biasa kini berubah menjadi kecupan yang penuh dengan hasrat yang siap meledak. Nina hanya menerima serangan dari suaminya. "Dek, gimana ini?" Johan menatap istrinya. Melalui wajah suaminya yang tampak tersiksa membuat Nina merasa kasihan. "Nina bantuin ya." Nina bisa bertahan hingga 40 hari. Namun bagaimana dengan suaminya? Nina takut nanti Johan lepas kendali dan mencari yang lain. "Bantu pakai doa, Dek," tanya Johan. Nina bantu keluarin. Nina tersenyum malu. "Beneran mau?" Mata Johan terbuka lebar. Dengan tersenyum malu-malu, Nina menganggukkan kepalanya. "Tapi ajarin Nina nggak pandai." "Iya, Dek, Mas janji akan jadi instruktur yang baik untuk adek." Nina tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya.
Diciumnya bibir Johan dengan penuh kelembutan. Kemudian telinga serta leher suaminya. John sangat tidak percaya ketika melihat apa yang dilakukan oleh istri polosnya. Bahkan kini istrinya sudah berpindah ke atas tubuhnya. Baju piyama yang dipakainya kini sudah terbuka, begitu juga dengan bagian celana. Nina tersenyum ketika melihat pentungan milik Johan yang langsung menyembur keluar dan berdiri dengan gagahnya. Ini untuk pertama kalinya istrinya melakukan hal seperti ini. Dia sungguh dibuat tidak percaya oleh apa yang diperlakukan Nina. Nina mulai mengikuti apa yang diperintahkan suaminya tanpa memprotes sama sekali. Malam ini ia membuat Johan tidak berdaya. Johan, Sabrina, Lukman dan juga Randi duduk di persidangan. Mereka mendengar keputusan hakim mengenai hukuman yang akan dijatuhkan untuk para tersangka yang sudah membunuh Feni. Sedangkan keempat terdakwa duduk di depan hakim dan mendengarkan keputusan hakim mengenai hukuman yang akan mereka jalani. Johan memandang ke depan di mana keempat pelaku berada. Meskipun mereka adalah saudara sepupunya, namun ia tidak meminta keringanan hukuman sama sekali untuk semua keluarganya sudah menghabisi nyawa istrinya. Sidang ini sudah sidang yang keempat kalinya. Saat ini merupakan sidang hasil keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman untuk keempat terdakwa. Keempat terdakwa duduk dengan santai di depan hakim. Mulut Tony tidak berhenti komat-kamit seraya berdoa, begitu juga dengan Rido, Zuleha dan juga Hartono. Berdasarkan keputusan hakim, Tony yang merupakan otak dari pembunuhan berencana dan memiliki peran utama dalam tindakan pembunuhan dijatuhi hukuman mati. Hartono, Zuleha dan juga Rido dikenai hukuman seumur hidup. Hakim membacakan hasil keputusan dan mengetuk meja sebanyak 3 kali dengan menggunakan palu. Lukman diam ketika mendengar keputusan hakim untuk para terdakwa. Sebagai seorang paman, diri tidak tega ketika menolak hukuman berat yang diterima oleh keempat keponakannya. Sebenarnya, papa tidak tega menolak hukuman untuk mereka. Lukman memandang istrinya. Pandangannya kini berpindah ke Johan yang merupakan putra semata wayangnya. Sabrina mengusap air matanya. Tidak disangka bahwa keempat keponakannya yang begitu sangat disayanginya akan menjadi hukuman yang berat seperti ini. Apa bisa kita minta hukuman Tony diringankan? Sabrina memandang Johan. Johan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, Ma, jawabnya. Walau bagaimanapun, mereka saudara kamu, Johan, Lukman mengingatkan. Mereka saudaraku yang sudah membunuh istriku, Pa. Mereka saudara aku yang sudah merencanakan untuk membunuh aku. Bahkan mereka juga merencanakan untuk membunuh papa dan mama. Setelah apa yang mereka lakukan, apakah masih pantas mereka dikatakan saudara? Bila yang melakukan ini semua bukan keluargaku, bukan saudaraku, sakitnya tidak seperti ini, Pa. Jika pembunuhan terhadap Feni tidak terungkap, mungkin aku, papa, dan mama sudah tidak berada di sini. Dia memandang dengan mata yang merah. Perbuatan yang dilakukan keempat saudara sepupunya hingga sampai saat ini tidak bisa dimaafkannya. Masih terbayang olehnya seperti apa akhir hidup dari wanita yang setia menemaninya hingga akhir hayatnya. Jadi wajar bila mereka harus membayar perbuatannya dengan hukuman yang setimpal. Mama tidak tega melihat Tony harus jatuhi hukuman mati. Sabrina menangis. Randi hanya diam ketika mendengar obrolan kakek, nenek, serta ayahnya. Jika peristiwa ini dialaminya, sudah pasti ia akan melakukan hal yang sama dengan ayahnya. Hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan, hanya itu. Keluarga Tony menangis ketika mendengar hukuman dijatuhkan untuk Tony. Begitu juga Hartono dan juga Rido yang ikut hadir di persidangan. Di persidangan ini, hanya keluarga Zuleha yang tidak datang.